Shalom Bapak Ibu, di hari ini saya senang bisa berjumpa dan menyapa Anda semua. Dan mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di hari ini. Dan kita masih melanjutkan seri 5 tokoh Alkitab berhati mulia. Dan hari ini kita masuk di seri yang kelima, di seri yang terakhir. Mari kita akan merenungkan tokoh yang kelima ini. Siapakah dia? Mari kita akan baca 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Kita akan lihat. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Ayat yang ke-11. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya, dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Saudara, tokoh yang kelima yang luar biasa ini, dialah yang bernama Daud. Saudara, kita tahu Daud sepanjang hidupnya, ia ketika hidup di bawah pemerintahan Raja Saul. Maka Daud ini menjadi buronan Raja Saul. Tiap detik, tiap menit, tiap waktu, Daud benar-benar nyawanya ada di ujung tanduk. Daud dibenci oleh Saul. Daud hendak dibunuh oleh Saul. Namun luar biasa, ketika Raja Saul kemudian meninggal dunia dan Daud kemudian diangkat Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel, dan ketika ia ada di dalam kejayaan pemerintahannya, maka ia berkata, masih adakah orang-orang yang masih ada dalam keturunan Raja Saul? Jika ada, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya. Saudara, ini sungguh luar biasa. Bagaimana Daud ini, ia tidak memiliki rancangan yang jahat dalam hidupnya. Hati Daud benar-benar mulia. Ketika ia mendapati Mefiboset, dia adalah cucu daripada Saul. Dia anak dari Yonatan. Maka Daud tidak pernah melupakan akan hubungan baiknya dengan Yonatan. Sekalipun Mefiboset ini adalah garis keturunan dari Saul, maka Daud tidak pernah memiliki hati untuk membunuh Mefiboset. Padahal Mefiboset ini kakinya pincang. Tetapi Daud memperlakukan Mefiboset dengan begitu istimewa. Bahkan Daud memberikan hadiah yang luar biasa kepada cucu daripada Raja Saul ini. Saudara, ini sungguh luar biasa. Mefiboset makan sehidangan dengan seorang raja yang besar yang bernama Daud pada zaman itu. Ini benar-benar sangat mengagumkan. Hati Daud benar-benar mulia. Padahal orang-orang di sekitarnya berkata, bukankah ini cucu Saul? Engkau punya kesempatan untuk menghabisinya. Engkau punya kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi Daud tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat daripada orang-orang yang berkata seperti ini. Daud hatinya benar-benar memiliki kasih Tuhan. Dia berbelas kasihan kepada Mefiboset. Dan ia memperlakukan Mefiboset dengan istimewa. Saudara, tidaklah heran, hati Daud ini adalah hati yang sangat mulia. Dan itu sebabnya Tuhan berkenan atas kehidupan hambanya ini yang bernama Daud. Karena Tuhan melihat kualitas hati Daud ini sangat luar biasa. Tidak didapati Tuhan, hati Daud ini membenci Mefiboset. Tidak didapati Tuhan, hati Daud merancangkan untuk pembunuhan bagi cucu daripada Raja Saul yang telah berusaha untuk selalu membunuh hidupnya. Saudara, belajar dari Daud. Ketika Anda diperlakukan
dengan hal-hal yang tidak menyenangkan oleh orang-orang yang membenci Anda, oleh orang-orang yang berusaha berlaku jahat kepadamu. Bagaimana sikap Anda, bagaimana respon Anda ketika Anda menjumpai salah seorang keluarga atau salah seorang daripada kerabat orang-orang yang membencimu, orang-orang yang pernah berbuat jahat kepadamu. Masihkah Anda memiliki hati seperti Daud? Anda tetap akan melakukan apa yang baik. Anda akan tetap bertindak apa yang benar bagi orang-orang yang seperti ini. Maka saya percaya hatimu yang begitu mulia, hatimu yang baik, yang tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat dalam hidupmu, maka ketika engkau memiliki hati yang seperti ini, Tuhan pasti akan berkenan atas kehidupan Anda. Belajar jaga hati, jangan simpan kepahitan, jangan simpan apa yang namanya kedendaman, dan jangan merancangkan apa yang namanya balas dendam. Mari belajar berbuat baiklah kepada siapa saja, bahkan berbuat baiklah kepada musuhmu, maka engkau pasti akan jauh lebih diberkati Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati Anda semua, dan mari jaga hati dan tetaplah berlaku yang baik kepada siapa saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.